ganggu, apalagi kagetin sobat Otan ya teman. Dia lagi fokus tuh. Gimana sob? Buah di atas pohon sana udah mateng belum? Walah. Otan kira lagi fokus bantu cari buah. Nggak taunya cari makan buah diri sendiri. Teman, pasti kalian sudah tahu dong kalau senjata rahasia chameleon menangkap mangsa terdapat pada lidahnya. Yaps, ketika chameleon membidik mangsa dari jauh, maka lidah panjangnya beraksi untuk menangkap jangkrik. Dan hop, berhasil! Kecepatan aksi lidahnya dalam menangkap mangsa hanya membutuhkan waktu 0,07 detik. Super! Selain lidah yang panjangnya bisa mencapai 2 kali ukuran tubuh chameleon, ternyata ujung lidah chameleon memiliki perekat yang membuat serangga sulit untuk melepaskan diri dari juluran lidah reptil satu ini. Kelenturan lidah dan perekat yang dimiliki sobat Otan ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat untuk manusia loh. Nggak percaya? Makanya jangan di skip ya. Aduh. Pasti Kak Virgi bukan lagi ngerjain tugas kuliah deh. Soalnya mukanya berseri-seri gitu. Gimana sih Kak? Udah senyumnya nggak bagi-bagi. Sekarang cemilannya juga dimakan sendiri. Otan kan mau. Tapi cantik-cantik kok jorok sih. Ya ini sih kalau nggak buru-buru dibersihin bisa bikin pesta buat si semut. Tapi tenang teman, Otan dan Kak Virgi punya solusinya. Ini dia si lidah chameleon. Bercanda teman, maksud Otan, gel pembersih ini punya tekstur yang mirip dengan lidah chameleon. Gel atau bisa disebut dengan slime pembersih ini punya tekstur yang elastis banget dan lembab. Manfaat benda ini untuk membersihkan daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti sela-sela keyboard laptop. Nah, salah satu bahan dasar slime terbuat dari lem. Makanya, ia punya daya rekat yang bisa mengambil kotoran atau debu di tempat terpencil. Gimana? Betty alias beda tipis kan sama lidah si Cemi? Yeay, praktis banget. Sekarang laptop Kak Virgi udah bersih lagi deh. Ini dia teman, ciri khas lain yang dimiliki chameleon. Kira-kira faktor apa saja ya yang mempengaruhi perubahan warna pada tubuhnya? Hal pertama yang harus teman di rumah tahu bahwa chameleon berubah warna tubuhnya bukan sebagai kamuflase atau pertahanan diri dari musuh. Tapi ini dia alasannya. Pertama, sinar matahari. Chameleon bisa berubah warna karena faktor sinar matahari. Pantulan dari sinar matahari akan mengubah warna kulit reptil ini. Faktor kedua yaitu suhu. Saat suhu dingin, justru warna chameleon akan lebih gelap agar dapat menyerap panas. Selain faktor matahari dan suhu, ternyata sobat Otan ini moody alias baperan. Suasana hati Cemi juga bisa mempengaruhi perubahan warna kulit. Dan ternyata dia lagi marah tuh karena melihat jantan lain. Maklum teman, chameleon punya sifat teritorial. Jadi ketika melihat ada lawannya, dengan cepat ia akan merubah warna kulit. Ini menandakan kalau doi marah besar. Wait, jangan salah sangka dulu teman. Cemi satu ini bukan sakit kulit atau pucat karena demam panggung di depan kamera. Tapi hanya betina chameleon yang memiliki warna tubuh pucat seperti ini. Walau pucat dan gak dandan, betina ini sukses bikin mood jantan terpesona tuh. Lagi-lagi, warna kulit chameleon dapat berubah karena perubahan mood saat bertemu lawan jenis. Ketertarikan jantan dan betina dapat dilihat warna kulitnya yang semakin terang. Teman, kenali nih Hakin Otan yang super imut. Namanya Kak Devina.
Kak Devina punya eksperimen teranyar dan menarik soal chameleon loh. Check it out guys. Loh. Kamu kok antusias banget Sob lihat gambar batang pohon? Walah Sob, itu cuma gambar 2 dimensi kali, bukan batang pohon beneran. Ternyata mata chameleon dapat menerima persepsi 3 dimensi seperti manusia teman. Hal ini disebut dengan penglihatan stereoskopik. Kedua bola mata menangkap dimensi yang berbeda dari suatu gambar. Ketika mata fokus pada sebuah objek, maka lensa mata akan berubah dan memberi bayangan terhadap objek tersebut. Teman, mata chameleon memang gak main-main hebatnya. Bisa melihat 360 derajat. Saat ia sedang mencari makan, bunglon satu ini dapat melihat mangsa hingga jarak 10 meter. Bukan cuma jarak pandangnya yang jauh, tapi chameleon bisa menentukan fokus penglihatan hanya dengan satu mata saja, atau disebut dengan fokus monokular. Cakep! Nah, kalau warna kulit chameleon yang super cantik ini bisa berubah, bukan karena salah satu sel pigmen kulit yang disebut kromatophora. Tapi sebuah penelitian mengatakan bahwa di bawah kulit terluar bunglon terdapat sel bernama iridofor yang mengandung ratusan ribu nanokristal. Nanokristal ini memantulkan cahaya dan mengubah cahaya yang dipantulkan ke mata kita. Teman, nggak cuma chameleon kok yang bisa punya kulit yang warna-warni. Tapi beauty creator satu ini juga bisa mirip chameleon loh. Nah, teman di rumah bisa belajar sama Kak Flo soal makeup karakter. Dan makeup look kali ini ya terinspirasi sobat otan si chameleon dong. Step pertama, Kak Flo mau sulap alisnya sampai hilang menggunakan lem khusus dan menutupnya dengan bedak tabur. Selanjutnya, aplikasikan foundation seperti base makeup pada umumnya. Lanjut, poles-poles sampai ngebul. Untuk membuat karakter chameleon, Kak Flo nggak perlu menggambar sketsa pada wajahnya nih, tapi fokus bermain gradasi warna. Cakep! Warna yang digunakan juga nggak jauh dari warna asli chameleon. Kuning, hijau, dan merah cukup mewakili warna asli dari si Chemi kan teman? Teknik ini dinamakan dengan face painting, yaitu bentuk karya seni lukis di atas wajah manusia sebagai medianya. Warna yang diterapkan pada wajah 100% aman karena menggunakan cat khusus wajah. Kalau teman di rumah mau ikutin stepnya, jangan coba-coba pakai cat tembok loh ya. Selanjutnya, agar makeup ini lebih berkarakter, Kak Flo menambahkan clay di atas alisnya. Ini dia nih langkah berikutnya yang menguji kesabaran Kak Flo dan penonton di rumah. Membuat detail kulit chameleon dengan teknik dot atau menyusun titik-titik pada wajah. Selanjutnya, membuat mulut dan poles lagi sampai sempurna. Voila! Makeup look chameleon by Flo Vivi. Unik banget kan hasilnya? Ternyata hewan sekalipun bisa jadi inspirasi. Bahkan tren warna makeup untuk manusia loh. Apalagi warna yang dimiliki chameleon sangat beragam. Tertarik untuk mencobanya di rumah nggak? Tahukah teman, kalau bunglon satu ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Tapi yang paling menonjol dari reptil ini seputar mata, lidah, dan warna kulit. Namun ternyata, hewan pemakan serangga yang tersebar di Madagaskar, Afrika Timur ini memiliki bentuk telapak kaki yang unik. Kaki yang bercabang dua ini memiliki bentuk zigodaktil yang mirip seperti seekor burung. Sesuai dengan habitatnya di atas pohon, bentuk kaki ini diciptakan agar kuat untuk mencengkram dahan pohon. Namun tidak berhenti di situ saja. Kemampuan ia memanjat dan berjalan dari dahan ke dahan yang lain juga dibantu oleh ekornya.
Siapa sangka ekor chameleon sangat kuat untuk bergelantung 180 derajat. Cakep. Benar-benar hewan yang multitalenta. Lele apa lagi nih? Kok warnanya pink? Yap, kenalin nih teman, varian lele terbaru, Lele Barbie. Namanya kok lucu banget ya? Dinamakan Lele Barbie karena memang warnanya secantik boneka Barbie teman. Lele Barbie ini asli Indonesia loh. Tepatnya berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Lele Barbie ini adalah lele hasil rekayasa genetika teman. Jadi berbeda dengan lele albino yang merupakan kelainan genetik. Rahasia kenapa lele Barbie ini bisa berwarna pink ternyata terletak pada makanannya. Lele pink dari Jepara ini diberi makan tempe dicampur pelet. Selain itu, lele Barbie ini juga diberi makan dedaunan teman. Daun-daun tua yang sudah kehilangan zat klorofilnya ternyata bagus untuk memberi efek warna pada si lele. Cakep. Kalau lelenya secantik ini sih, jadi nggak tega ya rasanya kalau mau dijadiin pecel lele. Wih, ini dia pasar ikan terbesar dan terlengkap di ibu kota Jakarta. Ikannya kelihatan segar-segar banget kan? Hehehe. Tapi jangan terjebak dengan bentuk dan penampilan ikan yang bagus saja ya. Keadaan ikan harus benar-benar kita periksa. Kalau cuma dilihat sekilas sih, agak sulit ya membedakan ikan segar dengan ikan yang sudah lama disimpan. Wait, tapi tenang. Dengan bantuan teknologi canggih, kita bisa dengan mudah cek kesegaran ikan. Nih lihat, lewat aplikasi ini. Nah, keluar deh hasilnya. Keren juga ya aplikasinya. Pas banget nih buat mama-mama yang suka galau kalau belanja ikan. Nah, ini dia nih para pencetus dan pencipta aplikasi yang mantap abis ini. Kakak-kakak dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB berhasil membuat aplikasi pendeteksi kesegaran ikan. Aplikasi ini diberi nama Si Cerdik. Sesuai namanya, aplikasi ini bisa bekerja dengan cara cerdik untuk mendeteksi kesegaran ikan. Cara pakainya mudah banget kok. Tinggal buka aplikasinya dan dekatkan ke bagian mata ikan yang akan dicek. Tuh lihat, ada keterangannya. Ada angka yang juga ikut muncul waktu digunakan. Jika angkanya mendekati angka 1, artinya semakin akurat hasil dari aplikasi Si Cerdik ini. Kermaks alias keren maksimal. Aplikasi Si Cerdik sudah bisa didapatkan di telepon pintar Android. Dengan adanya teknologi Si Cerdik, kita jadi semakin cerdik untuk memilih ikan deh. Pekerjaan memeriksa kesegaran dan kualitas ikan jadi lebih mudah kan? Cakep! Enggak kok. TV kalian nggak rusak kok. Layar ponsel kalian juga nggak lagi error. Kalian nggak perlu putar balikan layar monitor kalian. Yang sedang kalian saksikan ini adalah lele terbalik teman, alias upside down catfish, alias Synodontis euterus. Yap, sesuai namanya. Lele yang satu ini berenangnya terbalik. Wah, kok bisa ya? Terletak pada organ di dalam tubuh ikan yang disebut gelembung renang. Gelembung renang inilah yang menjaga seekor ikan berenang dengan normal seperti ini. Gelembung ini terdapat dalam semua ikan, termasuk lele terbalik tadi. Makanya
waktunya eksperimen. Agen Otan kali ini adalah Kasyantiana. Ia adalah mojang asli kota Kebang, Bandung. Benda yang dipegang si teteh ini ialah pelet ya teman. Nah, eksperimennya adalah kalau kita kasih makan di permukaan air seperti ini, kira-kira catfishnya bakalan berenang terbalik atau enggak ya? Mari kita lihat. Wah, lelenya berenang terbalik teman. Makannya pun sambil terbalik. Cakep. Wih, ada yang lagi adu balap. Ayo, semangat sob. Adu balap unta ini berlangsung di negara Dubai, Uni Emirat Arab teman. Adu balap unta sudah menjadi tradisi turun-temurun di Dubai. Olahraga ini berlangsung setiap tahun. Biasanya saat musim dingin dari bulan Januari hingga April. Setiap unta hanya mengikuti balapan satu kali saja dalam sehari. Soalnya sekali balapan sudah bikin mereka kelelahan. Ada dua panjang trek balap, 1,8 km dan 8 km. Ini disesuaikan dengan umur untanya teman. Kalau Otan sih pilih yang paling pendek jaraknya. Nah, bedanya adu balap unta dengan hewan lain adalah jokinya bukan lagi manusia, tapi robot. Joki robotnya dilengkapi dengan alat pemancar dan alat pengendali jarak jauh loh. Cakep! Si pemilik cukup mengejar unta dengan mobil berkecepatan sama, sembari mengendalikan untanya dengan mengirim suara ke joki robot. Semakin keras suara si pemilik unta, maka akan semakin cepat si unta berlari. Oh iya, biasanya joki robot terbuat dari aluminium, biar bobotnya ringan. Soalnya kalau robotnya berat, bakal mempengaruhi kecepatan unta saat berlari. Dalam 15 tahun terakhir, balap unta menjadi salah satu olahraga bergengsi di dunia loh. Itu karena pemenang balap unta akan mendapat hadiah jutaan dolar Amerika. Gak kaleng-kaleng teman. Traktir Otan pisang dong sob. Setiap hari berlangsung 20 balapan unta, dan setiap balapan diikuti 30 unta teman. Jadi ada total 600 unta di sini. Semoga kalian gak saling tertukar ya sob. Teman, seperti mamalia pada umumnya, sobat Otan ini juga memiliki kelenjar susu. Itu berarti unta dapat menghasilkan susu. Unta di sini kebanyakan jenis unta yang ada di semenanjung Arab. Namanya unta dromedari. Cara paling mudah mengenalnya, unta ini cuma punya satu punuk di punggungnya. Jenis unta dromedari biasanya menghasilkan sekitar 20-an liter susu dalam sehari. Dan ternyata, unta betina hanya bisa menghasilkan susu selama setahun setelah ia melahirkan teman. Sama seperti pengolahan susu sapi kemasan, susu unta ini harus melewati tahap pasteurisasi dan sterilisasi. Keduanya bertujuan untuk membunuh bakteri pada susu. Nah, nggak cuma itu, susu yang sudah bebas bakteri pun masih harus disimpan di lemari pendingin. Ini biar susunya awet teman. Oh iya, kandungan gizi unta itu lebih tinggi dari susu sapi. Selain bisa memperkuat tulang, susu unta juga bikin kulit tubuh jadi sehat.